Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat M-file dan pemrograman dalam MATLAB. Yang pertama, bagaimana sih cara membuat MATLAB? Bagaimana sih cara membuat M-file dan bagaimana cara membuat script di M-file? Nah, cara yang kita lakukan pertama itu adalah membuka dulu menu, kemudian kita pilih membuka menu yang ada menunya MATLAB ya, kemudian memilih main window-nya. Jadi ketika kita pertama kali membuka MATLAB akan muncul langsung main window. Nah, ketika main window sudah terbuka, kita buka file, kemudian open. Ini apabila file sudah tersedia sehingga kita bisa tinggal open, ya. Kemudian atau file new M-file. Jadi nanti ada pilihannya, pilih file, kemudian pilih new, lanjut M-file. Ini akan terbuka M-file yang baru. Kemudian kita mengklik jendela utama icon tersebut sehingga akan muncul jendela utama M-file. Ya, kemudian muncullah ketika jendela utama sudah kita klik ya, jendela utama M-file-nya sudah kita klik gitu ya, maka akan muncul jendela editor seperti yang di bawah ini. Inilah jendela editor yang di M-file. Ini yang akan kita gunakan untuk menuliskan script. Nah, jendela editor di M-file ini, yang pertama yang bagian atas ada file, edit, text sampai ke help, itu adalah menu utamanya. Menu utamanya di jendela editor M-file. Kemudian ini ada icon. Di sini ada icon untuk menyimpan atau membuka atau memulai lagi yang baru. Ya, ini memulai baru. Kemudian ini untuk membuka, ini untuk menyimpan. Di sini juga tersedia untuk menu-menu icon editing. Selanjutnya di sini juga tersedia menu icon untuk debugging. Artinya bisa debugging ini untuk mencari kesalahan di dalam script kita gitu ya. Jadi kita run scriptnya sudah benar apa belum gitu. Nah, itu bisa kita lakukan simulasinya. Nah, editor berfungsi membuka sejumlah M-file, melakukan editing ataupun mencoba menjalankannya, melakukan debugging. Sementara itu untuk menyimpan M-file, kita bisa melakukan menu ini. File, kemudian pilih save atau file save as. Kalau memang belum disimpan sebelumnya, kita pilih save as, tapi kalau sudah disimpan sebelumnya, jadi tinggal save saja. Lalu dengan mengklik icon yang ada juga bisa. Sama sebenarnya untuk proses pengoperasian di Microsoft Word. Kemudian bagaimana cara membuat M-file sebagai script program? M-file ini digunakan untuk menjalankan sederetan komen ya, yang dituliskan sebagai script. Nah, contohnya ini yang dikatakan script itu perintah-perintah ini. Jadi kita misal nih, nanti kalian buka M-file, kalian coba tuliskan. Diawali dengan persen, kemudian program sederhana untuk menghitung. Kemudian bawahnya lagi persen rata-rata bilangan, bawahnya rata-rata.m. Nah, rata-rata.m ini file untuk menyimpannya. Kemudian ada data ini. Kita definisikan bahwa A, B, C, D, dan E berapa. Kemudian ada hasilnya. Ya. Nah, data ini kita simpan ya dengan file namanya rata-rata gitu ya, karena kita ingin mencoba perhitungan rata-rata ini, rata-rata data A, B, C, D, E gitu. Nah, kemudian ini ada persen di awal, teks yang diawali dengan tanda persen itu menunjukkan komentar dan tidak akan dieksekusi oleh MATLAB ini. Kenapa? Ini hanya mendudukkan sebuah komentar. Diawali dengan persen itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pernyataan, sebuah pernyataan gitu ya, sebuah kalimat gitu, penjelasan saja. Tapi kalau tidak ada persennya di bawah ini, dia akan menunjukkan bahwa itu adalah sebuah variabel A sama dengan 50 gitu. Jadi dia memang sebuah variabel. Ya, kemudian kita coba kemudian ada hasil debugging di command window. Nah, setelah kalian sudah membuat script di atas, kalian
bisa sudah disimpan ya dalam bentuk rata-rata ya, file rata-rata. Kemudian kalian lakukan debugging. Nah, debugging itu untuk memastikan gitu ya, mengecek apakah script yang kita buat itu sudah benar ya. Menunya adalah pilih debug di sini, kemudian ada run. Nah, pilih run. Kalau sudah run gini, maka di command window kita itu akan muncul data seperti ini. Kalau sudah run bisa langsung muncul kayak gini nih. Atau kita pilih di command window-nya, bisa langsung nge-run sendiri, atau kita panggil di command window rata-rata gitu. Filenya kita tadi kan rata-rata, dia akan memunculkan hasil ini. Jadi kalau sudah kita MATLAB akan melakukan perhitungan gitu. File ini akan tersimpan. Kalau yang kemarin ketika kita melakukan perintah di command window itu kan tidak bisa disimpan. Tapi kalau di M-file itu bisa tersimpan. Bedanya ya. Dan perhatikan bahwa di M-file setiap komen diakhiri dengan titik koma itu supaya hasil perhitungannya di tiap baris tidak ditampilkan di command window. Kecuali pada hasil perhitungan yang ingin ditampilkan, tidak perlu ada perintah titik koma. Seperti apa? Jadi gini, A sama dengan 50. Itu tidak muncul di command window. Kenapa? Karena di sini ada titik koma, dikunci. Ya. Kalau misal kalian ingin memunculkan A itu 50, maka titik komanya dihapus aja. Sehingga nanti di command window juga akan muncul A sama dengan 50. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian variabel yang didefinisikan di dalam M-file itu akan disimpan oleh MATLAB ketika M-file telah dieksekusi. Di dalam editor, skrip yang kita tuliskan akan memiliki beberapa warna. Ya, hijau itu adalah untuk komentar yang diawali dengan persen tadi. Kemudian hitam itu untuk variabel dan komen. Jadi apa sih sebenarnya statementnya gitu ya? Apa sih variabelnya? Kemudian biru itu untuk statement pemrograman, biasanya warna ungu juga ya, tergantung sih di masing-masing komputer itu warnanya apa. Kalau di saya biasanya ada ungu, ada biru juga sih ya, gitu. Kemudian nih, coba nanti kalian buat ya, buatlah M-file untuk menghitung sisi miring suatu segitiga siku-siku dengan formula Pythagoras, menghitung luas dan juga menghitung kelilingnya ya. Jadi kalau segitiga siku-siku seperti ini, ingat ya, kan ini ada A, di sini ada B gitu ya misal. Nah, maka sisi miringnya itu kan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, di sini kita definisikan A-nya berapa, yaitu 3, B-nya itu 4. Maka untuk menghitung sisi miringnya, C adalah akar sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Nah, di mana di sini harus sama nih. Misal di sini kalian menulisnya sisi underscore A kapital, ya di sini harus sama. Kalau misal kapitalnya saja beda, itu biasanya dia nggak mau melakukan perhitungan. Karena variabel tidak terdefinisi. Nah, misal nanti kalian salah mendefinisikan, di command window akan muncul baris mana yang salah, baris mana yang belum didefinisikan. Gitu. Ya, kemudian menghitung luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Itu menghitung keliling, itu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kemudian ketika kalian run di MATLAB, akan muncul data seperti ini. Sisi C yang dicari, kemudian luas keliling. Definisi A tidak kita munculkan. Oke, kemudian untuk mendisplay dan menginput, tadi kan data yang ada di M-file itu sudah kita definisikan, artinya nilai A berapa, nilai B berapa, sehingga M-file langsung melakukan perhitungan. Nah, di sini di M-file itu kita juga punya perintah gitu ya, untuk kita bisa menginputkan data ketika file itu kita coba gitu ya, atau dilagunakan oleh pengguna program. Nah, maka pengguna program itu bisa menginputkan data ketika script tersebut di-run atau dilakukan debugging. Nah, maka itu adalah cara sederhana untuk dengan command input dan command display. Jadi ada bagaimana kita bisa menginputkan data dan bagaimana kita bisa mendisplaynya. Nah, perintah input itu ini rumusnya. N sama dengan input.
masukkan nilai N berapa. Ini salah satu contohnya ketika kita menginginkan input angka. Kemudian kalau ini input data, itu N input, masukkan teks. Kemudian teksnya apa? Ya, masukkan teks S atau apa gitu. Kalau dia didefinisikan sebagai teks atau data ya. Kemudian input itu meminta memasukkan variabel ada 3 variabel, ada 3 cara untuk menulis input ya. Input langsung tulis seperti ini ya, kemudian atau perintahnya seperti ini, variabel X sama dengan gitu ya. Jadi statementnya, kemudian di sini jadi ini untuk data teks ya yang satu, yang kedua itu untuk masukkan data, kemudian angka, yang dua untuk angka, yang ketiga ini adalah untuk memanggil data sebelumnya. Data yang sudah didefinisikan sebagai I. Kemudian untuk menampilkan hasil perhitungan gitu, itu bisa langsung dipanggil saja perhitungan misal K sama dengan apa, atau display K, atau display jadi nilai K sama dengan num2 str. Jadi kalau misal ada perhitungan bisa langsung display K seperti ini, atau perhitungan seperti ini, atau statement untuk mengambil num2 str seperti ini ya. Kemudian contoh display dan input ya. Nah, misal ada dibuat program untuk menghitung jumlah kombinasi tim basket yang mungkin dari sejumlah mahasiswa. Nah, di sini kita melakukan perhitungan menggunakan faktorial ya. Nah, di sini nilai R, nilai N, dan R itu kita inputkan. Jadi tidak kita definisikan seperti tadi. Jadi kalian bisa memasukkan nilai N dan R ini berapapun, berapa jumlah personel satu tim, berapa jumlah mahasiswanya, ini bisa diisi berapapun. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan kita akan bisa langsung menghitung. Gitu. Jadi ini perintahnya adalah seperti ini. Sehingga warna ungu ini adalah nanti yang akan muncul di command window-nya. Jadi statement apa yang akan muncul di command window kita tinggal menginputkan. Nah, di sini langsung bisa dilakukan perhitungan jumlah kombinasi yang ada. Jadi ini perintahnya, nanti coba dicoba ya. Oke, berikut adalah contohnya bagaimana sih cara kita membuka M-file. Jadi ketika kita pertama kali membuka software MATLAB, maka menu yang akan muncul seperti ini. Jadi ada tampilan utamanya, ini ada command window, ya, kemudian ada current direction, kemudian juga ada workspace, gitu, tergantung dari MATLAB yang punya kalian seperti apa. Apakah hanya muncul command window juga oke ya. Nah, kemudian di sini ada menu utamanya. Di sini ada menu utama, kemudian kita bisa pilih file ini yang ada di pojok, kemudian kita klik ya. Nah, di sini ada new. Ketika new sudah kita klik, misalnya kita klik ya, kita klik yang new nih sampai ada pilihan seperti ini, ada M-file, figure, variabel gitu ya. Kita pilih M-file. Nah, maka akan muncul editor, jendela editor seperti ini. Nah, kita bisa mencobanya gitu ya. Misal kita mau menghitung tadi adalah rata-rata ya, persen, rata-rata gitu ya. Menghitung rata-rata. Tuh, kemudian berapa saja angkanya? A sama dengan 50 gitu ya. Kemudian B-nya itu sama dengan 100. Ada C itu sama dengan 150 aja. Kemudian D-nya itu misal kita anggap 200 ini, kemudian nah sekarang rata-rata ya sama dengan A plus B plus C plus D per 4. Jadi kan ada 4 data. Nah, begini. Nah, maka nanti akan muncul. Nah, sekarang kita simpan file gitu ya dalam bentuk ini save as. Kita simpan di sini. Ini Ibu Ima simpan karena Bu Ima sudah buat ada file rata-rata, kita buat
rata gitu aja ya, rata ini ya, kita simpan, kita save. Nah, file ini sudah tersimpan di sini, akan muncul nih data yang sudah tersimpan di dalam directory. Kemudian di sini kita bisa run, kita debugging, kemudian kita pilih run. Maka di command window, perhatikan, maka di command window akan muncul ini rata-rata data seperti ini. Itu kalau kita pilih debug run ya. Kita bisa juga langsung manggil di command window-nya kayak gini. Tadi file kita disimpan rata 2 gini ya. Kalau kita harus ingat filenya apa, itu bisa kita langsung panggil di sini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa yang tadi input yang diinputkan ya, yang diinputkan. Jadi gini, misal rata-rata ini kita kunci gitu ya, kita kunci. Bagaimana cara mendisplaynya? Bisa kita tulis lagi rata-rata gini. Rata-rata. Ini akan terdisplay juga. Nah, kita run. Nah, rata-rata juga akan tetap muncul. Ini ya, atau display rata-rata ya. Display rata. Display rata-rata akan muncul juga langsung rata-ratanya 125 gini ya, rata-rata 25. Oke. Kemudian bagaimana sih kalau kita menginputkan gitu ya, jadi A ini diinputkan gitu. Kalau ini kan A kita apa namanya variabelkan ya, apa nama artinya sudah kita variabelnya sudah kita tentukan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini tidak ditentukan, tidak ditampilkan gitu ya, apa diinputkan secara manual. Jadi misal gini, sekarang variabelnya ganti ya, atau aksar A sama dengan input gini, input, kemudian perintahnya adalah masukkan nilai A. A sama dengan ini. Kemudian B diinputkan, masukkan nilai B. Kita copy. Misal B, C, ini D. Jadi kalau di script ini huruf kapital sama huruf kecil itu sudah beda ya, beda identifikasinya. Kemudian kita hitung rata-rata. Rata-rata itu sama dengan A plus B plus C plus D per 4. Ya. Kemudian kita bisa display rata-rata. Nah, kita run ya, apa yang berbeda. Di 12 kolom 1. Jadi ini ada apa namanya petunjuk aja, jadi ada catatan gitu ya, bahwa ini adalah file ini ada di baris 12 kolom 1. Ini rata-rata nih. Rata-rata ini kan kita file tadi simpan di sini ya. Kita ganti average saja ya. Kita coba lagi run. Ini 125 itu adalah tadi perintah yang kita tidak inputkan. Jadi nilai ABC langsung terhitung tadi ya. Kemudian di sini nilai A misal kita masukkan 50. B berapa nilainya? 150. C bisa tidak harus selalu angka yang dipatok ya. Jadi kita bisa masukkan berapa? 20.
Di sini masukkan 10. Bila berapa rata-ratanya? Display rata-rata. Oh, maaf. Jadi ini belum diganti ya. Display rata-rata karena di sini sudah kita ganti average, maka di sini juga harus kita ganti average yang bawah. Nah, inilah fungsi di debugging. Jadi kita tahu salahnya script kita itu di mana. Oke, nah ini muncul lagi di sini, maka kita akan inputkan 80. Misal ini 80, B-nya 70, C-nya 60, ini 50. Maka rata-ratanya adalah 65. Itu seperti ini. Gitu, ya. Jadi nanti ketika kalian muncul error di sini akan ada petunjuk line mana sih di script kalian yang salah, yang tidak terdefinisi, atau mungkin statementnya masih salah gitu ya. Jadi harus diperbaiki, gitu akan muncul. Ya, selamat mencoba latihan-latihan soal yang ada di lembar aktivitas mahasiswa, kalian isi dan kalian coba ya. Selamat mencoba belajar, good luck. Dari saya sekian, apabila ada kurang salah mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.